Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang baru-baru ini ikut angkat bicara dalam pusaran polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Ia muak melihat polemik tersebut berkepanjangan. Ricky Sitohang akhirnya memberikan sudut pandang netralnya, serta beberapa sentilan untuk kubu Agus Salim yang dinilai justru sengaja ingin memperkeruh masalah. Untuk mengetahui sentilan keras Ricky Sitohang, maka inilah 5 sentilan keras Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang untuk kubu Agus Salim, versi Cumi Top 5. Secara menohok, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang menyentil Agus Salim dengan menekankan agar Agus Salim tidak mengakui uang donasi yang saat ini masih diperjuangkan sebagai milik pribadinya. Ia usai mendengar pernyataan Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, yang selalu menekankan masyarakat bahwa uang donasi sudah sah menjadi milik Agus Salim. Ricky Sitohang merasa geram dan akhirnya menekankan demikian. Lantas, seperti apa pernyataan Farhad Abbas dan seperti apa sentilan Ricky Sitohang? Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus, itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Kita gugat. Nah, sekarang yang mau dipersoalkan apa sih? Kan uang donasi. Nah, tapi uang donasi ini juga harus dipahami gitu loh. Jangan uang donasi ini dianggap uang pribadi milik dia, dari mana? Kan berkali-kali saya katakan, Agus ini bukan uangmu, bukan Novi, bukan juga uangnya si Denny Sumargo. Muak dengan drama yang berkepanjangan, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang secara menohok menyentil sikap Agus Salim yang dinilai penuh dengan drama. Menurut pandangan Ricky Sitohang, Agus Salim juga turut mewarnai drama uang donasi tersebut. Lantaran dalam beberapa kesempatan Agus Salim tampak berteriak-teriak seolah mencari simpati kepada masyarakat. Lantas seperti apa sentilan Ricky Sitohang atas sikap Agus Salim? Selama ini Agus sakit. Agus orang sakit. Agus orang sakit. Agus orang buta. Tapi kenapa semua dunia menggentam Agus? Ya geli aja lihatnya. Saya bilang saya kan nggak boleh mengatakan bahwa Agus ini serakah, justru dia selalu mencari panggung, semuanya berkelanjutan terus. Biar orang simpati melihat dia. Bayangin aja ya, yang luka yang dilakukan, yang diperlihatkan untuk apa sih? Nah, orang kan berbicara tentang mata bukan berbicara yang lain, itu yang pertama dulu. Dan ini selalu dipublikasikan dengan keresahan jiwanya, kegalauan jiwanya, tapi perilakunya kayak gini. Mohon maaf, ini sudah mulai disetir, ya. Jadi seolah-olah jadi flying fiktif, gitu. Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang secara terang-terangan menyentil oknum-oknum yang dinilai pansos dan sengaja membesarkan polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Menurut Ricky Sitohang, polemik uang donasi tersebut sebenarnya masalah sepele yang dapat diselesaikan jika kedua belah pihak duduk bersama dengan kepala dingin. Namun, dengan adanya kehadiran oknum-oknum tersebut, polemik tersebut seolah disetting untuk berkepanjangan. Lantas, seperti apa sentilan Ricky Sitohang? Jadi, saya berharap ya dalam waktu yang singkat ini duduk dengan tenang, selesaikan permasalahan clear and clean. Nggak usah lagi bawa melebar kemana-mana. Akhirnya orang mengatakan jadi cari panggung lah, pansos segala macam. Nah, lama-lama saya juga jadi korban juga nanti, gitu loh. Saya sendiri udah muak lihat peristiwa ini sebenarnya. Hal yang sepele dibuat jadi susah. Kalau kita mau jernih sebenarnya, nggak ada permasalahan yang terlalu berat sebenarnya. Permasalahan sepele yang gampang diselesaikan apabila kepala kita duduk itu dengan tenang. Isi kepala itu dengan tenang. Sama-sama berdiskusi. Tapi yang membuat kisruh ini ya kita sendiri. Ya. Antar pihak ini. Kenapa jadi bola liar?
Yang harusnya kita bicarakan adalah konstruksi hukum, bagaimana poin tersubstansi permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Ini aja kok pokok permasalahan. Jadi jangan kita melebar kemana-mana. Nah, inilah peran-peran kita, mau lawyers kayak mau siapa kayak itu, ya. Tolong persempit permasalahan kepada konstruksinya saja. Nanti larinya kemana-mana nggak jelas. Yang lari ke PPATK lah, yang lari berantem lah, yang lari kemana. Akhirnya masyarakat disajikan dengan seperti ini. Percaya dengan saya, jujur ngomongnya saya yakin sudah banyak masyarakat atau netizen yang udah muak lihat permasalahan ini. Muak udah jijik lah. Kok ini melulu diangkat ke permukaan nggak selesai-selesai. Kok dibuat jadi bola liar. Akhirnya menyambar pribadi ke pribadi. Ini nggak cocok. Ayolah kepala dingin kita selesaikan. Kan berkali-kali saya katakan, kalau mau kepala dingin besok juga selesai tuh. Tuntas masalahnya. Jangan melebar kemana-mana. Jadi saya harapkan juga kepada kita yang melek hukum, mengerti hukum, yang punya intelek, jangan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, dosa kamu kalau memanfaatkan itu. Pikirkan kalau kamu betul manusiawi, bagaimana caranya untuk menyelesaikan dengan baik. Tuntas, clear, biar orang tidak berpikir lagi kepada masalah ini. Masih banyak hal-hal yang lain harus dipikirkan. Beberapa waktu lalu, Agus Salim diketahui diundang oleh Alvin Lim dalam acara pembukaan kantor barunya. Melihat hal tersebut, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang merasa itu semua tidak ada relevansinya dengan Agus Salim yang seharusnya fokus diobati. Merasa aneh dengan itu semua, Ricky Sitohang pun memberikan sentilan atas sikap Alvin Lim tersebut. Lantas, seperti apa sentilan Ricky Sitohang? Kalau masalah hadir di sana tuh nggak tahu tamu kehormatan kali bagi beliau, supaya dilihat orang bahwa yang namanya Agus ini orang yang buta ikut menyaksikan peristiwa yang akbar itu menurut yang bersangkutan. Tapi kalau orang yang waras berpikir, Masya Allah, apa hubungannya peresmian itu dengan orang buta yang kena siram air keras? Untuk apa gunanya dimunculkan di publik tersebut? Kenapa nggak diundang orang-orang yang bisa berkontribusi supaya bisa untuk membesarkan itu usaha? Emang apa relevansinya Agus hadir di situ? Ini yang kadang-kadang jadi nggak lucu. Jadi seperti di bawah seolah seperti jadi brand gitu loh. Kan nggak lucu. Ya silakanlah pemerhati melihat, silakanlah netizen untuk menilai posisi dan kedudukan itu. Saya berharap juga kita sama-sama jeli lah, jangan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau saya perhatikan, akhirnya dibuat jadi alat. Karena saya lihat bukan pokok masalah yang diselesaikan, tapi digiring ke hal-hal yang tidak ada relevansinya. Jadi kan jadi alat. Alat jadi brand gitu loh. Ini loh, gue bawa ini loh, gue tolong ini loh. Sedangkan matanya tidak obat-obatin terus. Sementara si Agus sendiri, wah justru menikmati peristiwa ini. Kan apes kan namanya tuh. Lama-lama ya piceknya mah betul-betul ketutup bener matanya tuh. Ya matanya ketutup, hatinya ketutup juga jadinya. Ya, hancur semua kan. Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang secara terang-terangan menyentil Agus Salim yang dianggap serakah. Iya, pasalnya di balik polemik uang donasi tersebut, Agus Salim sebenarnya sudah mendapat banyak bantuan lain untuk pengobatannya, termasuk dari Krisnamurti. Namun, alih-alih dirinya mengambil keputusan untuk fokus terhadap pengobatan matanya, Agus Salim justru tetap ingin mengurusi polemik uang donasi dengan membawanya ke ranah hukum. Lantas, seperti apa sentilan Ricky Sitohang? Ya, sekarang tanya kembali kepada Krisnamurti. Udah ditanyakan nggak uang itu kemana larinya? Terus dalam prosesnya sudah dilakukan oleh Agus nggak untuk melakukan pengobatan yang sesungguhnya? Lah kok terus muncul-muncul di publik dengan pertemuan ataupun acara-acara yang tidak ada hubungan dan relevansinya dengan pengobatan dia? Ini kan seolah-olah kan sudah dipakai jadi lahan dan bahan. Jadi saya bilang, aduh, kalau orang bilang tuh amit-amit jabang baik kok jadi diperlakukan seperti ini. Agusnya juga udah terlalu serakah, nggak bisa memposisikan diri. Harusnya dia bisa bicara dengan baik, aku pengen sehat. Ini bisa kok dibawa ke sana-sana, tapi setelah
terjadi deadlock bisa teriak-teriak, tapi bisa hadir. Yang benar yang mana sih? Menurut saya itu sudahlah. Kalau memang ini orang juga nggak bisa diperbaiki dengan baik, saya minta kepada yang lain-lain sudah abaikan saja. Muak melihat peristiwa ini. Saya ingatkan kepada kita semua. Kalau ini terus kita gulir-gulirkan terus, nanti lama-lama yang distabilitas, yang picek, yang lain, yang buta, itu berontak semua, kok enak saja dia. Jadi benar, emang kami nggak butuh bantuan, emang kami ini nggak butuh pertolongan, istimewa apa dia? Kan gitu. Apa sih jabatannya? Udah dikasih uang nggak bersyukur, bukan dimanfaatkan. Kami kalau dikasih untuk 50 juta untuk ngobatin mata saya, alhamdulillah. Kok itu orang kok sombong? Kok malah dipublikasikan, malah digiring ke hal-hal yang tidak ada relevansinya. Lucu gitu loh. Masyarakat juga ngelihat, aduh yang benar-benar kebangetan gitu. Saya berpikir, kalau memang tidak bisa tuntas juga, sudahlah. Nggak apa-apa, pengadilan aja main. Blackout aja pada media semua, nggak usah lagi menggiring-giring ke sini lah. Capek.